Saudara, polisi menelusuri sebab terjadinya keracunan massal pelajar peserta marching band di Purwakarta, Jawa Barat. Sampel makanan diambil untuk diperiksa di laboratorium. Tim Inafis dari Polres Purwakarta dan pihak Dinkes Purwakarta mengambil sampel makanan dan muntahan dalam kasus keracunan massal pelajar peserta drum band dari Kecamatan Manis, Purwakarta. Polisi Satreskrim Polres Purwakarta juga telah melakukan penyelidikan terkait keracunan puluhan pelajar ini dengan memeriksa saksi-saksi termasuk penyedia makanan nasi kotak. Yang pertama kita menerima laporan, tadi langsung cek ke puskesmas, ternyata betul ada indikasi, ini baru diduga. Yang kedua mengamankan muntahan dari yang bersangkutan, itu aja. Itu nanti proses penyelidikan oleh tingkat Polres, karena kami keterbatasan, otomatis nanti dari pihak Polres, kami sudah lapor ke beliau, dia tidak lanjut oleh Polres. Berdatangan ya Pak ya? Udah ada 50 hingga saat ini? Kurang lebih. Hingga Senin sore, sebanyak 56 orang dirawat di IGD Puskesmas Manis dan 6 orang dirujuk ke RSUD Bayu Asih Purwakarta karena mengalami dehidrasi dan harus menjalani perawatan intensif. Para korban juga mengeluhkan mual, pusing hingga diare. Selain pelajar, sejumlah orang tua yang ikut memakan nasi kotak juga turut keracunan. Ya, itu ada pusing, kemudian muntah-muntah, diare beberapa, kemudian ada yang demam. Ya, kami sudah mengerahkan untuk bantuan tenaga kesehatan di Puskesmas Tegalwaru dan Puskesmas Pret, dan alhamdulillah untuk menjaga sustainable kekuatan tenaga kesehatan nanti kita akan kerahkan kembali agar ada shift-nya, karena saya yakin juga tenaga kesehatan juga kemampuan di Puskesmas Manis ini terbatas. Diketahui, pelajar yang mengalami keracunan adalah peserta tim drum band Kecamatan Manis yang mengikuti lomba parade drum band Gebiar Merah Putih tingkat kabupaten untuk rekor muri pada hari Minggu lalu. Hendri Irawan, Kompas TV Purwakarta, Jawa Barat. Pelajar korban keracunan nasi kotak saat acara parade drum band dari Kecamatan Manis hingga Selasa pagi terus bertambah. Total pelajar yang keracunan menjadi 97 orang dan 39 sudah pulang ke rumah karena kondisi sudah membaik. Banyaknya korban yang terus berdatangan ke puskesmas membuat banyak korban tak mendapatkan tempat tidur. BPBD Purwakarta memberikan bantuan 20 pelbet atau tempat tidur lapangan agar korban tak lagi tidur di lantai. Hingga Selasa pagi, pelajar yang mengalami gejala keracunan masih terus bertambah. Dari data Puskesmas Manis, total sebanyak 97 pasien tercatat masuk ke IGD sejak hari kemarin. Saat ini pasien yang masih dirawat di berbagai ruangan ada 36 orang, sementara 39 diperbolehkan pulang karena kondisinya telah membaik. Per tanggal 21 Oktober 2025, data yang diterima terakhir sampai dengan pukul kurang lebih 7.00 waktu Indonesia Barat, terdata sampai dengan 97 orang untuk pasien. Dari mulai masa kedatangan dari kemarin sampai dengan tanggal 21 Oktober 2025. Untuk yang datang pagi ini, dari mulai pagi terdata kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 pasien. Alhamdulillah untuk kondisinya sudah berangsur-angsur membaik. Seperti itu. Dari mulai tanda-tanda vitalnya, diperiksa oleh dokter juga pemeriksaan fisiknya, lalu kondisi secara klinisnya sudah memenuhi untuk syarat untuk dipulangkan. Informasi lebih lengkap terkait penanganan keracunan massal ini kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Hendri Irawan di Purwakarta, Jawa Barat. Selamat siang Hendri. Hingga saat ini 36 korban masih dirawat. Bagaimana kondisi mereka? Apakah semuanya tertangani di puskesmas? Iya, Lintang dan juga saudara, informasi terupdate atau data terupdate hingga siang pukul 11 ini jumlah pelajar yang mengalami gejala keracunan massal ini masih terus bertambah, dan sekitar pukul 11 tadi data dari Puskesmas Manis yang kami terima bertambah dari 97 pelajar menjadi 124 pelajar yang masuk ke IGD Puskesmas Manis ini, dan hingga saat ini 39 pelajar atau korban keracunan massal ini masih menjalani perawatan dan kondisinya, informasi yang kami terima, sudah mulai membaik dari kondisi vital maupun kondisi fisik tubuhnya. Adapun untuk korban
pelajar yang keracunan ini yang sudah membaik sebanyak 59 orang sudah bisa dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Namun tidak menutup kemungkinan pihak puskesmas sendiri menyatakan bahwa masih ada atau kemungkinan ada lagi beberapa korban atau korban-korban lain yang masih akan berdatangan hingga ke puskesmas ini untuk melaporkan dirinya karena memang kondisinya masih mengalami gejala pusing, mual, dan diare. Dan untuk yang dirujuk ke rumah sakit Bayu Asih karena memang kondisinya mengalami shock dan dehidrasi yaitu sebanyak 8 orang. Selain itu, karena memang keterbatasan tempat perawatan di puskesmas Maneis ini, pihak Dinas Kesehatan Purwakarta juga membagi sejumlah pasien ke beberapa puskesmas terdekat seperti puskesmas Pleret dan puskesmas Sukatani. 14 orang pasien yang dirujuk ke puskesmas Pleret karena memang juga rumahnya berdekatan dengan puskesmas tersebut, dan 3 orang dirujuk ke puskesmas Sukatani. Lintang. Ya, Henry, polisi sudah mengambil sampel makanan untuk diuji di lab. Lalu apakah sudah diketahui hasilnya penyebab pasti keracunan ini? Ya, sejak terjadinya keracunan pada kemarin, polisi pada Senin kemarin langsung mendatangi puskesmas Maneis ini dan mengambil sampel makanan yang dimakan oleh para pelajar yang mengikuti festival atau parade Gebyar Merah Putih Drum Band di alun-alun Purwakarta kemarin. Dan selain itu mengambil juga muntahan untuk diuji di laboratorium, dan hasilnya hingga saat ini belum diketahui. Kami pun masih menunggu informasi dari pihak kepolisian. Namun untuk petugas catering yang menyediakan makanan bagi anak-anak itu pada Senin malam kemarin juga sudah dilakukan pemeriksaan, dan informasi yang kami terima masih hanya sebatas saksi dan ditanyai seputar makanan, proses pemasakan makanan dan apa saja menu makanan yang disajikan. Dan dapat kami informasikan bahwa menu makanan yang disajikan saat itu adalah ayam serundeng, ada tempe, tahu, dan sayuran yang dimakan oleh para peserta drum band tersebut. Dan selain para pelajar yang mengalami keracunan ini, orang tua dan keluarga yang juga turut memakan nasi kotak atau catering makanan tersebut juga turut mengalami keracunan, dan sekarang saat ini masih dilakukan perawatan di puskesmas Maneis ini. Lintang. Baik, jadi sudah bertambah ada 124 pelajar yang masuk IGD di Puskesmas Maneis, dan kita masih menunggu hasil uji lab dari sampel makanan untuk mengetahui penyebab keracunan, apakah itu dari tempe atau dari sayur mayur yang memang mereka makan dari nasi kotak sebelumnya. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Henry Irawan dari Purwakarta, Jawa Barat.